Selanjutnya kita bisa lihat di slide 22 itu ada ilustrasi gambar kepentingan supply chain yang mementingkan proses efisiensi dan juga aset produktifnya. Nah, itu ada siklus dulu ya. Pertama, siklus dari rantai pasok, di mana pertama supplier mengirimkan bahan baku ke suatu perusahaan tergantung dari permintaan perusahaan tersebut apa. Kemudian perusahaan tersebut mengolah bahan baku, memproduksi sesuai keinginan perusahaan pastinya. Terus hasil produksinya yang dikirim ke pelanggan menggunakan transportasi yang mendukung distribusi. Dalam hal ini, perusahaan harus melihat 5 hal yang penting, yaitu yang pertama ada proses efisiensi, terus ada aset productivity, yang ketiga ada reliability, yang keempat ada responsiveness, dan yang kelima ada agility. Nah, untuk yang pertama proses efisiensi, itu maksudnya suatu perusahaan itu harus melihat secara keseluruhan, mulai dari supplier mengirim bahan bakunya diolah, kemudian hasil produksinya dikirim ke pelanggan menggunakan transportasi yang mendukung distribusi. Itu perusahaan harus melihat secara keseluruhan apakah prosesnya sudah berjalan secara efisien apa belum. Kalau misalnya belum, berarti perusahaan bisa mengganti sistem atau strategi yang kira-kira itu bisa membuat perusahaan tersebut mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada aset productivity. Maksudnya adalah aset produktif atau modal yang digunakan oleh perusahaan tersebut apakah bisa menghasilkan pendapatan atau keuntungan dalam jumlah yang besar buat perusahaan tersebut atau tidak. Kalau misalnya perusahaan tersebut belum bisa mendapatkan pendapatan atau keuntungan dalam jumlah yang besar, berarti perusahaan tersebut bisa mengevaluasi atau memperbaiki beberapa sistem atau strategi yang digunakannya, sehingga target yang diinginkan oleh perusahaan bisa tercapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada reliability. Nah, maksud dari reliability itu berarti perusahaan bisa memberikan pelayanan kepada konsumen yang tentunya itu sesuai dengan harapan konsumen. Misalnya, perusahaan memperhatikan kecepatan dalam pengiriman barang, kemudian ketepatan barang yang dikirim apakah sesuai dengan permintaan konsumen apa tidak boleh terjadi kesalahan dalam pengiriman barang, dan juga yang terpenting adalah sikap simpatik dan empatik dari perusahaan tersebut terhadap pelanggannya. Kemudian yang keempat ada responsiveness. Ini maksudnya yaitu suatu perusahaan harus cepat tanggap dalam memberikan respon ke pelanggan-pelanggannya. Di mana perusahaan itu harus memberikan penjelasan yang lebih mudah ditangkap dan dimengerti oleh pelanggan-pelanggannya. Dan yang kelima ada agility. Maksudnya agility sendiri itu kan artinya ada kelincahan atau gesit gitu ya. Nah, berarti suatu perusahaan itu harus dapat beradaptasi secara cepat untuk dinamika pasar dan juga harus bisa merespon konsumen atau pelanggan-pelanggannya dengan tepat dan fleksibel.